di sini Mama akan kasih informasi tips gimana Mama memilihkan sekolah untuk Kalista. Jadi sebelumnya mungkin boleh ditonton dulu video yang sebelumnya. Di situ Mama membahas apakah bisa anak yang menggunakan alat bantu dengar atau implan di telinganya bisa masuk ke sekolah umum, bukan SLB gitu ya. Jadi boleh tonton dulu terus baru masuk ke video ini, oke? Jadi ini tips Mama gimana saat itu Mama memilihkan sekolah untuk Kalista. Yang pertama, itu Mama akan mempertimbangkan dan mencari sekolah dengan jumlah siswa yang paling sedikit dalam satu kelasnya. Jadi misalnya sekolah lain 30-40 siswa dalam satu kelasnya, Mama akan mencari sekolah yang hanya 20 maksimal atau 25 orang maksimal dalam satu kelasnya. Kenapa? Karena itu akan mempermudah anak kita yang menggunakan teknologi pendengaran dalam mendengar. Nah, kemudian yang kedua, Mama akan mempertimbangkan bagaimana pihak sekolah atau pihak pengajarnya apakah cukup kooperatif dan komunikatif dengan orang tuanya. Kenapa? Karena Mama saat itu akan cukup cerewet banget dengan hal-hal detail yang mungkin lebih cerewet dibandingkan orang tua lainnya. Misalnya posisi duduk anak, apakah gimana harus karena kan Kalista ada jarak dengarnya. Itu yang harus Mama pertimbangkan. Jadi Mama harus menginformasikan kepada sekolah atau pihak sekolah, pihak tenaga pengajar, wali kelas akan menginformasikan Kalista kalau bisa duduk paling depan. Ataupun misalnya harus digilir, ya nggak apa-apa, tapi tetap di depan. Jadi misalnya boleh di pinggir kanan atau pinggir kiri, yang penting paling depan. Kemudian yang kedua, Mama akan informasikan dan akan lebih cerewet ke pihak gurunya bagaimana Kalista menggunakan alat implannya, dua-duanya, dan Mama di situ akan memberikan edukasi ke pihak sekolah bagaimana cara bekerja implannya, seperti itu. Jadi Mama akan melihat apakah pihak sekolah cukup komunikatif atau terbuka dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi bukan berarti anak kita harus diberikan perilaku yang spesial dari sekolahnya, bukan. Kan bayarnya sama aja ya sama anak-anak lainnya. Kemudian di sana juga nggak ada tenaga ahli untuk terapis seperti itu, enggak. Cuma supaya mereka notice aja anak kita menggunakan alat untuk mendengarnya, seperti itu. Nah, ada lagi nih tips ketiga yang menurut Mama kita nggak bisa hindari, itu pembulian. Karena anak kita cukup berbeda dengan anak-anak lainnya, jadi di situ pasti akan ada yang namanya bulian atau mungkin sedikit ejek-ejekan gitu ya di part 2.